Selamat hari Minggu Jemaat Shalom. Selamat datang dalam ibadah Minggu Sengsara ke-6 di hari ini. Semoga semuanya selalu diberkati dalam kecukupan hidup, dan Tuhan memberkati kita semua dengan seluruh tugas dan pengabdian kita. Sebelum ibadah ini mulai, beberapa lagu kami nyanyikan, semoga menjadi berkat dan kekuatan untuk kita semua.
Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandang.
dari kasih-Mu. Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus selalu senantiasa menyertai dan memberkati kita. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat di pagi hari ini. Warta jemaat Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 17 Maret 2024, pukul 9.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan penuh sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta Minggu 10 Maret 2024 pukul 9.00 WIB sebesar 15.728.000. Syukur sebesar 2.766.000. Persepuluhan sebesar 2.744.000. Dan sarana fisik sebesar Rp572.000. Penerimaan kolekta Minggu 10 Maret 2024 pukul 18.00 WIB sebesar Rp11.476.600. Syukur sebesar Rp13.139.000. Persepuluhan sebesar Rp2.440.000. Sarana fisik sebesar Rp629.000 dan sakda sebesar Rp481.000. Kami akan membacakan pesan persidangan ke-48 Klasis GPM Kota Ambon tahun 2024 sebagai berikut. Pesan persidangan ke-48 Klasis GPM Kota Ambon tahun 2024. Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur patut disampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, karena hanya atas tuntunan dan pemeliharaannya Klasis GPM Kota Ambon telah melaksanakan sidang ke-48 Klasis Kota Ambon di Jemaat GPM Silo pada tanggal 3 Maret 2024. Dalam spirit tema, beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu. Dan subtema, bersama-sama meningkatkan kualitas hidup sebagai wujud bertumbuhnya keluarga Allah. Dalam semangat keberpihakan pada upaya peningkatan kualitas kehidupan untuk menghadapi berbagai problematika yang menghadapi umat, pelayan dan lembaga secara bersama-sama, maka dengan tetap mengandalkan Tuhan dalam seluruh ruang-ruang kehidupan, sidang ke-48 Klasis Kota Ambon menyampaikan pesan-pesan persidangan sebagai berikut. Pertama, tingkatkan iman dalam hal berpartisipasi dalam kebaktian umat, sebab kita adalah bagian dari gereja yang hidup dan kita hidup untuk menjawab berbagai persoalan
yang dihadapi sebagai orang yang beriman. Selain itu, juga perhatikanlah pola pembinaan keluarga yang baik dan pola relasi antara sesama lintas suku dan agama sebagai wujud nyata kualitas hidup keluarga Allah. Yang kedua, kita perlu membangun sikap yang lebih proaktif di tengah berbagai desakan sosial dewasa ini yang semakin gencar menggempur kehidupan kita secara bersama-sama, terkhususnya generasi muda gereja terkait dengan pergaulan-pergaulan bebas dan berbagai penyakit sosial, HIV, AIDS, narkoba, miras, judi, dan lain-lain. Masalah pendidikan keluarga dan lain-lain. Oleh karena itu, jadikanlah keluarga dan rumah tangga maupun lingkungan di mana kita berada untuk terus membina mentalitas dan penguatan karakter warga gereja secara khusus bagi anak, remaja, dan para pemuda. Yang ketiga, tingkatkan kasih persaudaraan di antara kita dan dengan sesama serta alam semesta ciptaan Tuhan. Sebab dengan kasih persaudaraan kita mengalahkan kebencian, dendam, iri, dan menghindari perpecahan, malah membangun yang penuh kedamaian dan cinta seseorang terhadap yang lainnya. Jadilah agen-agen perdamaian dengan jalan menghindari beragam bentuk agitasi, provokasi, dan kejahatan lainnya yang semata-mata membenturkan kita dalam berbagai pertikaian. Yang keempat, topanglah tugas bergereja. Apresiasi kepada semua pelayan secara khusus Majelis Jemaat periode 2020-2025 dan doakan pemilihan penatua dan diaken GPM periode 2025-2030 yang seluruh pentahapannya akan berlangsung di bulan Juni 2024. Berikanlah dirimu sebagai anggota sidik gereja untuk dipakai Tuhan menjadi pelayan di Gereja Protestan Maluku. Yang kelima, kondisi global saat ini menyadarkan kita semua bahwa di tengah berbagai tantangan ekonomi, pelestarian lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam dewasa ini, maka mari menumbuhkan kematangan berusaha dalam setiap aktivitas pemberdayaan ekonomi bagi keberlangsungan hidup bersama melalui gerakan keluarga menanam, melaut, dan memasarkan. Keenam, kita bersyukur pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan calon legislatif telah dilaksanakan. Apapun hasil yang diperoleh dalam masa perhitungan dan penetapan suara, tetaplah menjaga kebersamaan dan persaudaraan kita. Jangan mau dihasut untuk kepentingan apapun, jika hal itu adalah untuk sesuatu yang dapat merugikan hidup dan masa depan kita. Kami pun ingin mengingatkan agar kita turut mendukung dan mendoakan suksesnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah untuk memilih Gubernur Maluku dan Wali Kota Ambon pada bulan November 2024 ini. Demikian pesan persidangan ke-48 klasis GPM Kota Ambon ini kami sampaikan kepada seluruh pelayan dan umat Tuhan, sambil berdoa kiranya Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati semua pelayan dan pergumulan kita bersama. Tetaplah pada moto GPM, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Silo 3 Maret 2024, persidangan ke-48 GPM Klasis Kota Ambon. Ketua Pendeta R.A. Rikumahu, Sekretaris Pendeta M. Takaria. Kebaktian Minggu 17 Maret 2024 saat ini merupakan kebaktian Minggu Sengsara ke-6 yang akan dilayani oleh Pendeta Nyonya D. Tuasela. Majelis Jemaat yang bertugas dalam Majelis Jemaat GPM Menara Kasih dan Majelis Jemaat Kategorial Polri Sinar Kasih. Pembacaan Alkitab di minggu hari ini adalah dari Matius 27
ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Stella Kaya, Vira, Luhu Lima, dan Patrick Kempa. Lagu prosesi masuk para pelayan 2 Sabat Lama nomor 3 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Lagu untuk jabat tangan 2 Sabat Lama nomor 150. Jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian sengsara Kristus yang ke-6 ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 17 Maret 2024, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Ketua Pendeta RA Rikumahu MTH, Sekretaris Pendeta M Takarya MSI. Jemaat kekasih Kristus, Shalom. Mari kita tabiskan ibadah kita di pagi ini. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat, bersyukurlah kepada Tuhan karena keadilannya. Bermasmurlah bagi nama Tuhan yang maha tinggi.
apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap, dan baik hamba maupun orang merdeka, Tuhan tetaplah Tuhan yang adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Merekalah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkannya. Oleh sebab itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan dalam ketaatan kepada Tuhan. Saudaraku, derita Yesus tak lepas dari pengkhianatan dan ketidakadilan yang diperagakan oleh manusia. Ia dikhianati oleh Yudas, muridnya, dan dijatuhi hukuman mati melalui konspirasi kekuasaan. Tak dapat disangkal bahwa mereka yang memiliki kekuasaan, kekayaan, bahkan kecerdasan telah turut menyebabkan terjadinya penindasan atas hak-hak kehidupan. Bila sampai hari ini ada di antara kita mempraktekkan kejahatan, berwajah ketidakadilan tanpa rasa bersalah, maka marilah memohon pengampunan dan kekuatan dari Tuhan sebelum terlambat dan menyesal, seperti yang dialami Yudas. Atas kesediaan kita mengaku dosa, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa yang dititahkan dari mimbar pemberitaan ini kepada kita. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib,
supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Saudara-saudari kekasih Kristus, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan, dan lakukanlah itu sesuai dengan kehendak Tuhan bagi sesama dan ciptaan yang lain, sebagai orang-orang yang menikmati keadilan Tuhan. Persilahkan solois dari Ibu Stella Kaya, disilakan memuji Tuhan. Shalom. Kiranya pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang kudus.
basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku. Sungguh ku tak mampu membalas kasih dan setiamu, Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang kudus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, ya Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku. Sungguh ku tak mampu membalas kasih dan setiamu, Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sungguh ku tak mampu membalas kasih dan setiamu,
sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Terima kasih Mas Stella untuk pujiannya. Jemaat di Minggu Sengsara yang ke-6, pemberitaan firman Tuhan bersumber dari Matius 27 ayat pertama sampai ayat ke-10. Jemaat disilahkan untuk menyiapkan bacaan ini. Namun mendahulunya marilah kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, dalam kebaktian Minggu Sengsara ke-6 ini kami hendak membaca dan mendengar kebenaran firman-Mu. Selaku orang-orang berdosa yang penuh kelemahan, kekurangan serta keterbatasan, kami tidak sanggup untuk mengartikan firman yang hendak kami baca ini. Dengan penuh kerendahan hati kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, urapi kami dengan Roh-Mu yang suci dan kudus, sehingga firman Tuhan yang nantinya kami baca dapat kami mengerti, dapat kami hayati, dan dapat kami perlakukan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirman, bersabda bagi kami siap mendengar apa kata firman-Mu. Amin. Matius 27 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Di bawah perikop, Yesus diserahkan kepada Pilatus kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkan kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel, dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan di saat ini.
Sabda Tuhan Yesus, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Persekutuan jemaat yang beta kasihi dalam Kristus Tuhan, tepat tanggal 18 Agustus 1978, Menteri Ekonomi dan Industri India, George Fernandes, dia menghadiri sidang WCC atau sidang Dewan Gereja Sedunia, khusus Komisi Iman dan Tata Gereja di Bangalore, India. Dia bilang begini, India adalah hamparan luas dari samudra, tapi hamparan luas samudra itu merupakan gambaran dari kemiskinan yang terparah. Bahwa kalau ada kemiskinan di India itu bukan karena peperangan isme antara orang barat dan orang timur, tetapi pertentangan antara yang kaya dan yang miskin, antara orang yang punya dan orang yang tidak punya, antara hotel berbintang 5 dan pemukiman kumuh. Fernandes berharap supaya tidak ada orang yang saling merampas roti orang lain, karena menurut dia ketika roti orang dirampas, maka hak hidup dan kebebasan orang itu juga sementara direnggut. Ia mengamati bahwa di balik potret kemewahan di India ternyata ada space yang kosong di situ dan anggap buruk. Yaitu ada ruang penderitaan di situ, ada kemiskinan, ada kelaparan, tapi juga ada pengangguran. Menurut beta narasi di atas yang dikritisi oleh Fernandes juga ada dan nyata dalam kehidupan bergereja bermasyarakat kita, baik di Indonesia, Maluku, di ruang kerja, dalam spot-spot keluarga kita. Ternyata orang tertrigger untuk merampas hak hidup orang lain, dan itu dinormalkan, dianggap sesuatu yang wajar dan biasa-biasa saja. Rasa atau sense keadilan dan kebenaran itu hilang hanya untuk berebutan dan kontestasi uang, harta, status, tapi juga kuasa. Minggu ini LPJ GPM memberikan nats khotbah kita atau tema khotbah kita, Minggu Sengsara ke-6, maknailah kesengsaraan Yesus, berlakulah adil dan jujur, dengan nats bacaan yang baru saja kita bacakan. Bapak Ibu, kalau beta baca teks ini berulang-ulang kali dan beta menemukan bahwa ternyata narasi ini memberikan gambaran tentang ada potret penderitaan ganda dari tokoh-tokoh yang dilakonkan dalam narasi cerita ini. Tokoh Yesus dan tokoh Yudas, termasuk kroni-kroninya. Tapi menariknya bahwa dua gambaran penderitaan ini sangat kontras. Mengapa? Karena Yesus menderita sebagai orang benar, suffering innocent. Dia menderita bukan karena dia melakukan kriminal, tapi dia menderita karena dia berpijak dan berjuang atas nama kebenaran dan keadilan. Sebaliknya pada spot yang lain dipotretkan bahwa Yudas juga menderita. Tapi penderitaan Yudas adalah karena dia menjadi pengkhianat dan perampas hak hidup orang lain, bahkan itu gurunya sendiri, orang yang merupakan bagian dari inner circle dia. Bapak Ibu, ada beberapa pesan tekstual yang disampaikan dari teks ini kepada kita yang kita mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama,
bahwa beta melihat penderitaan Yesus karena Yesus mengalami apa yang disebut dengan power abuse. Abusernya, penindasnya yang mengeksploitasi dia adalah pemegang kekuasaan di bidang agama dan politik. Bahwa abuser ini bukan hanya bertindak sebagai perancang kejahatan, tapi mereka juga pelaku kejahatan. Apa yang mereka rancangkan dalam gelap, di ruang yang sunyi, pada waktu disebutkan di situ mulai dini hari, mulai siang, itu berarti rancangannya dilakukan dalam ruang yang sunyi, pada waktu di mana di situ tidak memungkinkan orang mendengar rancangan itu. Katakan bahwa dalam ruang yang sunyi itu mereka melakukan rancangan, tapi bukan mereka hanya merancang, mereka meluruskan rancangan itu dengan mengeksekusi rancangan kejahatan itu. Jemaat kekasih Kristus, Yesus mengalami power abuse dari sistem dan birokrat yang tidak adil, karena merampas hak hidup Yesus yang dianggap sebagai kelompok oposisi mereka. Yesus kehilangan hak otonom atas dirinya sendiri. Dia menjadi pioner dari marginalitas, pioner dari orang-orang yang dipinggirkan. Bahwa Yesus bahkan tidak ada ruang di situ, ruang excuse atau ruang persetujuan. Orang bahkan tidak meminta persetujuan dia untuk berkata ya atau tidak, yes or no, tidak ada. Tidak diminta itu keluar dari mulut Yesus. Rancangan yang dibangun di dini hari oleh kaum elitis agama dan politik, apa tujuan mereka? Apa intensi mereka dan intrik mereka? Dendam, pengkhianatan, kejahatan, dan hanya karena mereka mau membuktikan kuasa dan kehebatan mereka. Akumulasi kejahatan menyatu menurut beta ya, dan di situ tidak ada ruang keadilan dan kebenaran sedikit pun. Bahkan kebenaran dan keadilan itu dikaburkan nilainya. Orang buta untuk melihat mana yang benar dan mana yang salah, mana yang adil dan mana yang tidak, karena uang dan kekuasaan telah membutakan matanya. Kuasa dipakai tanpa batas, tanpa boundaries. Dan ternyata narasi ini mau bilang kepada kita pesan sederhana bahwa status elitas agama seseorang tidak menjamin etika hidup seseorang. Dia boleh expert dan elit dari segi pengetahuan agamanya, tapi itu berbanding terbalik karena moralitasnya, etikanya di downgrade atau direndahkan dan turun. Jemaat elit agama tapi belum tentu etis dan manusiawi. Elit agama berkuasa dan mereka mau bilang bahwa Yesus, kekuasaanmu, pelayananmu itu juga ada batasnya. Mereka membangun batasan-batasan bagi Yesus untuk melayani, untuk membuktikan siapa Yesus dan bagaimana Yesus bekerja. Dan karena itu menurut mereka, tempat dan spot yang paling tepat untuk Yesus adalah penalti, hukuman mati. Bapak Ibu, menarik cerita ini menggambarkan bahwa pengalaman emosional Yesus yang menderita itu diintenskan dalam cerita. Bahwa Yesus mengalami sebuah penderitaan yang bukan hanya pada permukaan, pada standar rata-rata, tapi penderitaan Yesus itu adalah penderitaan yang berlapis, bahkan emosi batinnya itu boleh dinyatakan dalam cerita ini. Bapak Ibu, dia ditolak, dia dihina, dia direndahkan, dia diasingkan, bahkan Yesus kesepian di antara orang banyak. Dia dibuat menjadi bukan apa-apanya. Tidak berharga dia ada, tapi orang menganggap dia tidak ada. Karena apa? Karena elit agama itu merasa bahwa Yesus sudah menjadi ancaman dan kompetitor yang paling parah bagi mereka.
Yang melakukannya siapa? Yang melakukannya adalah orang-orang yang punya kuasa dan kontrol atas ruang-ruang kekuasaan agama dan politik. Dan yang melakukannya adalah orang-orang yang berada dalam lingkaran terdalam Yesus, muridnya sendiri. Jemaat, Yesus dibuat menjadi sangat nihil, benar-benar zero. Dari seorang yang hero dibuat menjadi zero dengan hukuman mati. Yang kedua, jemaat kekasih Kristus, kalau tadi Yesus yang menderita, pada bagian yang kedua digambarkan bahwa Yudas yang menderita. Yudas menanggung malu atas tindakan kejahatannya. Menarik Bapak Ibu, dalam narasi ini dikatakan bahwa latar biasa tapi juga kolusi jahat bagi Yesus itu ternyata didurasikan sangat singkat dalam cerita ini, hanya 2 ayat. Tetapi adegan penyesalan bahkan penyerahan diri Yudas sampai pada tingkat kematian Yudas itu sebagai pelaku ketidakadilan dinarasikan sangat panjang, bahkan dinarasikan dengan detail. Pertanyaannya, mengapa penginjil Matius mendurasikan tentang persengkokolan jahat terhadap kematian Yesus sangat singkat, tetapi narasi tentang kejahatan atau penyesalan daripada Yudas itu dideskripsikan dengan begitu detail? Ada pesan di balik itu semua. Pesannya bahwa rekayasa yang dirancang dalam tempo yang singkat secara tersembunyi dengan tujuan kejahatan, jangan kita berpikir tidak ada dampaknya. Apapun yang kita lakukan dalam rancangan kejahatan itu ada dampaknya. Dan dampaknya tidak ringan, dampaknya sangat fatal dan besar. Yudas harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Kalau Yesus kehilangan nyawa dan darahnya tertumpah, maka Yudas harus membayarnya dengan darah dan nyawanya sendiri. Bahwa tidak ada pelaku ketidakadilan dan pelaku ketidakbenaran yang bebas dari pandangan mata Allah. Jadi jangan ketong berpikir bahwa ketong bikin jahat orang, lalu ketong nanang-nanang wai seakan-akan Tuhan ini yang lia ketong. Jangan, tidak. Itu pikiran yang sangat naif. Sekecil apapun kita merancangkan kejahatan, kita berupaya menyembunyikannya secara sistemik. Tapi Tuhan bilang bahwa apa yang engkau rancang dalam ruang yang tersembunyi itu, aku akan mengungkapkannya secara nyata-nyata di depan publik. Dan itu yang dilakukan kepada Yudas. Tidak ada, sekali lagi, Yudas. Apa yang menarik Bapak Ibu, pada bagian ayat selanjutnya disebutkan bahwa Yudas menyesal. Menurut beta itu satu respon batin yang positif dari Yudas. Dia menyesal dan dia menanggung aib, malu dan rasa bersalah atas pelanggaran kode etik moralitas yang dia buat. Yudas merasa malu, mengapa? Karena dia merasa dia malu terhadap kejahatannya sendiri. Bahwa gurunya yang baik, gurunya yang melayani dia, yang mendoakan dia, ternyata dia merasa bahwa dia malu terhadap apa yang telah dia buat kepada gurunya. Dia merasa tidak berharga, dia merasa tidak tertolong karena merasa apa? Karena merasa terhukum dan diadili oleh dirinya sendiri dan orang lain. Jadi kalau kita bikin salah, kita kadang-kadang dihantui dengan rasa bersalah. Dan itu hukuman yang paling berat, hukuman yang paling besar. Yudas kehilangan arah dan tujuan hidupnya. Dia tidak lagi menemukan jalan kembali pada dirinya. Dia terjebak di pusaran air, tapi juga dia terjebak di pusaran angin. Dia tidak hanya mengakui rasa malu dan penyesalan, tapi Yudas merasa bahwa dia perlu membereskan dosanya itu sebelum dia mati. Dia perlu membereskan rasa malu dan rasa bersalahnya itu. Bapak Ibu, menarik ketika dua tokoh yang kita lihat dalam teks ini, bagaimana mereka
memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap hukuman mati bagi Yesus. Bagi Yudas, hukuman mati Yesus itu merupakan kunci dan momentum terpenting bagi pembedaan sikap batin daripada Yudas. Sebuah momentum untuk dia sadar diri, momentum untuk dia bertobat, momentum untuk dia memeriksa rasa bersalahnya. Karena itu dia bilang begini, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Yudas berani mengakuinya dengan jujur. Tapi bagaimana dengan para imam dan ahli-ahli Taurat? Mereka melihat terbalik dari Yudas, bahwa ternyata penghukuman mati bagi Yesus bagi mereka itu momen kesuksesan, momen kemenangan, dan momen penyingkiran. Karena mereka puas dengan penghukuman itu. Karena itu mereka bilang gini, apa urusannya kami dengan itu urusanmu sendiri. Mereka bilang kepada Yudas ketika Yudas mengakuinya. Kaum elit agama ini menganut satu prinsip yang disebut dengan suka cuci tangan. Yang menyebabkan darah orang tertumpah, tetapi dengan tangan sendiri mencuci tangan dan menyatakan bahwa mereka bersih. Bahkan mereka melakukan pembenaran atas penyesalan Yudas. Mereka memiliki satu kepuasan batin tersendiri bahwa mereka berhasil menghukum mati Yesus, dan menurut mereka bahwa kalau mereka berhasil menghukum mati Yesus itu jauh lebih penting, jauh lebih berharga dibanding kebenaran dan keadilan. Bapak Ibu, yang ketiga, teks ini memberikan edukasi kepada kita bahwa ternyata uang dan kuasa itu bisa menjadi akar kejahatan. Keduanya bisa saling melekat. Keduanya bisa terpisah, tapi keduanya bisa saling baku tongka. Orang Ambon bilang baku tongka satu dengan yang lain. Seperti soulmate. Uang dalam teks ini disebut dengan konotasi yang sangat negatif. Mengapa? Karena teks ini mau bilang begini, penyalahgunaan uang dan penyalahgunaan kekuasaan itu bisa memberi akses untuk kebenaran dan keadilan dirusak dan dihancurkan. Uang disebut di sini sebagai uang darah. Bapak Ibu, kenapa Yudas bilang begini dan juga diakui dalam cerita oleh penulis bahwa uang itu adalah uang darah? Karena mereka bilang fungsi uang itu sudah digunakan tidak sebagaimana mestinya. Uang itu sudah dianggap sebagai uang haram, uang tidak kudus, karena uang itu telah membayar mahal harga nyawa orang. Uang sebagai sarana, Bapak Ibu, ada yang menarik pesannya di sini, dia bilang begini bahwa uang sebagai sarana untuk mempertemukan Yudas dengan mahkamah agama. Tetapi dengan uang yang sama justru memisahkan Yudas dengan koalisi. Bapak Ibu, beta menemukan di sini ada gerakan momen yang menurut bahasa beta menyebutkan dengan momen atau gerakan separasi dialami oleh Yudas. Dia mengalami keterpisahan. Bapak Ibu, kenapa dia mengalami keterpisahan? Dia mengalami keterpisahan karena hatinya melekat pada uang dan kekuasaan. Separasi pertama yang dialami oleh Yudas yaitu Yudas memisahkan diri dari Yesus gurunya dan berkomplotan dengan mahkamah agama. Dia memilih berkhianat dari Yesus, keluar dari lingkaran terdalam Yesus dan menjadi orang yang ikut menyerang Yesus. Separasi yang kedua adalah Yudas menyesal dan dia pecah kongsi dari komplotan mahkamah agama itu dengan dia bilang dia bawa uang itu ke bait suci. Bapak Ibu, uang darah itu dia tahu uang itu kotor, tapi dia tidak bawa di tempat lain, dia tidak bawa ke kaisar, tapi dia bawa itu ke bait suci. Yang ketiga, Bapak Ibu, separasi yang ketiga, mahkamah agama cuci tangan atas keberdosaan Yudas dan melempar uang itu. Yang ketiga adalah separasi yang keempat adalah Yudas
berpisah dengan hidupnya sendiri. Bapak Ibu, ternyata kalau ketong cinta uang, kecintaan kita pada uang dan jabatan bisa membuat seseorang terpisah dari dirinya sendiri. Tubuh, rohnya bisa terpisah. Yudas mengalaminya. Dia terpisah dari nyawanya sendiri karena kejahatan. Separasi kelima yang dialami adalah uang yang dilempar di bait suci itu dipakai sebagai uang untuk membeli tanah pekuburan bagi orang-orang non-Yahudi. Bapak Ibu dong bikin kubur dengan uang darah itu, tapi kubur itu bukan untuk tanam orang-orang Israel, tapi untuk tanam orang-orang non-Yahudi. Padahal yang melakukan kejahatan dengan koalisi uang darah itu bukan orang non-Israel, tapi orang Israel itu sendiri. Uang dan kuasa dapat membuat seseorang menjadi tokoh penting. Dia prestisenya bisa naik dengan uang dan kuasa itu, tapi jangan lupa uang dan kuasa juga dapat membuat seseorang menjadi tidak diperhitungkan. Dia bisa menjadi somebody karena uang dan kuasa. Tapi kalau itu disalahgunakan, orang yang sama bisa menjadi nobody, bukan siapa-siapa. Jadi kepentingan uang dan kuasa bisa memberikan peluang supaya seseorang derajatnya naik. Tapi jangan lupa bahwa kepentingan uang dan kuasa itu juga bisa menetapkan batas seseorang itu jatuh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana dengan katong semua yang sementara merayakan Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-6. Beta mau kasih beberapa pesan reflektif untuk Bapak Ibu bawa pulang untuk katong renungi sepanjang minggu ini dan juga dalam minggu-minggu kehidupan yang katong alami di masa yang akan datang. Yang pertama, beta mau bilang bahwa begini Bapak Ibu, ada banyak sekali fakta orang diperlakukan tidak benar dan tidak adil. Tapi katong diajar untuk mari memiliki sensitivitas, kepekaan dengan hati nurani kita, kepekaan dengan rasa kita. Jangan mata kita buta, jangan telinga kita tuli. Kalau ada orang-orang yang kita tahu dengan jelas bahwa mereka diperlakukan tidak adil, kita akan melihat bahwa orang tidak segan-segan untuk bisa saling merampas roti dan piring makan orang lain. Tapi ingat bahwa kalau ketong tega memanipulasi, merampas piring nasi orang, merampas roti orang, merampas kursi orang, ada harga yang harus ketong bayar dengan itu. Dan harganya tidak murah, harganya mahal. Beta sederhananya bilang begini, kalau ketong mau naik setinggi-tingginya, tapi jangan injak kepala orang lain. Kalau ketong mau bersinar dan terang itu bersinar semakin terang benderang, jangan kasih padam cahaya orang lain. Mau makan, mau menikmati roti, tapi jangan bikin susah orang lain karena ketong mau makan roti atau mau makan nasi yang secukupnya. Kadang-kadang ketong jadi orang-orang yang serakah. Angelina Sonda bilang begini, ketong ini tanpa sadar ketong mengalami addicted terhadap kepemilikan uang dan kuasa. Sempuas, dapat uang 100.000 belum cukup, adiksi lagi, naik 1 juta, 1 juta sen cukup, adiksi lagi, 10 juta sen cukup, adiksi lagi, bisa 100 juta, naik miliar, naik triliun, seterusnya. Seperti itu, adiksi terhadap uang dan kuasa. Tapi hati-hati kalau ketong terlalu adiktif. Yang kedua, beta mau katakan begini, uang dan kuasa, tadi beta sudah bilang di narasi sebelumnya, dia bisa membangun, bisa menghancurkan. Dia bisa mempertemukan orang-orang yang punya kepentingan yang sama dengan uang dan kuasa, tetapi dia juga bisa memecah belah
kalau orang-orang itu sudah tidak lagi ada pada frekuensi dan kepentingan yang sama. Tapi beta mau katakan begini, jangan pernah melekatkan hati dan diri pada uang dan kuasa. Karena semua orang yang tinggal di dunia ini hanya pemakai sementara uang dan kuasa itu. Tidak ada orang yang menjadi pemilik tunggal dan abadi daripada uang dan kuasa. Dia transit sementara bagi Bapak Ibu dan beta. Sehingga ada orang yang berkuasa selama-lamanya. Tidak ada orang yang memiliki uang selama-lamanya. Kalau ketong Tuhan kasih kuasa, Tuhan kasih uang, dia transit sementara di ketong, lalu habis itu Tuhan bilang begini, dia perlu berpindah lagi kepada orang lain. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Akuilah pergerakan hukum alam itu, jangan pernah melawan hukum alam. Yang ketiga, Bapak Ibu, pesannya mau bilang begini, jangan pernah gadaikan nilai dan integritas diri kita, kebenaran dan keadilan kita hanya untuk kepemilikan yang sementara itu. Orang yang menghayati penderitaan Kristus harus berani bertindak benar dan adil kendati konsekuensinya berat, dan jalan yang dia pilih itu mungkin jalan sunyi yang semua orang berada pada jalan itu. Bapak Ibu, orang yang bertindak benar dan adil biasanya tidak banyak pengikutnya. Tapi ketong harus berani stay pada jalan itu. Karena setiap orang yang tetap memilih jalan benar dan adil, orang itu tidak akan berakhir dengan kesia-siaan, karena Tuhan akan memberi buah dari perjuangan kebenaran dan keadilannya. Yang paling terakhir, Bapak Ibu, beta mau bilang begini, kalau ketong punya uang dan kuasa, pakailah itu untuk membangun harkat dan martabat hidup orang lain, bukan mematikan hak hidup orang lain. Mengapa? Karena Tuhan selalu berpihak, berdiri dan membela korban. Kalau korban itu menangis, kalau korban itu berdoa dan doanya sampai pada Tuhan, di saat itulah Tuhan akan turun dari singgasananya dan memperjuangkan kebenaran dan keadilan bagi korban yang berdoa. Jadilah komunitas gereja yang mengatasi marginalitas atau ketidakadilan yang ada di sekitar kita, dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat, dalam ruang-ruang kerja kita, ruang-ruang pelayanan kita. Atasilah dengan apa? Dengan kasih, dengan rela berkorban, dan dengan mau menderita bersama orang yang menderita dan dipinggirkan. Bapak Ibu, selamat merayakan Minggu Sengsara yang ke-6. Selamat bertindak adil dan jujur, dan selamat menjadi komunitas yang membaharui dan memulihkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan meresponi pemberitaan firman Tuhan dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Kita silakan jemaat sekalian berdiri. Di hadapan Tuhan, Hakim yang adil, marilah kita mengakui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata bersama-sama satu hati, satu suara. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan,
Pada hari yang ketiga bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Beta persilakan Nona Vira Kaya memuji Tuhan dengan kidung pujiannya. Shalom jemaat semuanya, kiranya pujian ini dapat berkenan dan menjadi berkat untuk kita semua. Menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus. Syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau
tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu, membawaku erat di hadirat-Mu, hatiku persembahan bagi-Mu, jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Terima kasih banyak untuk pujiannya. Jemaat, kita akan memberi persembahan syukur kita, dan dua sahabat lama nomor 107 dan 108 secara medley kita nyanyikan dari bait pertama dan seterusnya. Jemaat, sebelum kita memberikan persembahan, dengarkanlah anjuran. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya bagi umat ciptaannya. Marilah kita bersyukur dengan memberikan tanda syukur kita kepadanya sebagai orang-orang yang memperoleh keadilan Allah. Persembahan yang memiliki
Bapak Ibu, anak-anak, mari kita satu dalam doa syukur. Kita berdoa, Tuhan Yesus, di minggu sengsara yang ke-6 ini, kami sudah boleh memberikan persembahan-persembahan syukur kami atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sadar sungguh ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan bagi kami. Namun terimalah sebagai ukup-ukupan yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Dan berkatilah persembahan ini agar dapat dipakai untuk perluasan pekerjaan pelayanan-Mu. Amin. Kita berikan kesempatan sekali lagi bagi Bung Patrick Kempa memuji Tuhan dengan kidung pujiannya. Salam Bapak Ibu jemaat semua, kiranya pujian ini menjadi berkat bagi katong semua. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never
Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Kau angkat tinggi tanganmu, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence, oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Makasih Bung Kempa untuk pujiannya. Jemaat yang beta kasihi, mari kita meneduhkan hati kita masuk dalam syafaat kudus kita di pagi hari ini. Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan Maha Adil dan benar, kami mengglorifikasi kemahakuasaan-Mu di minggu sengsara yang ke-6 ini. Biarlah terang cahaya-Mu menerangi niat, sikap batin, perkataan dan perilaku yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Berkatilah kami menjadi perancang dan pelaku adil dan benar. Berikanlah kepada kami hati yang merangkul dan menopang mereka yang termanipulasi, ditindas dan dipinggirkan dalam hidup ini. Berilah kami kekuatan untuk membangun harkat dan martabat orang lain melalui kerja dan abdi, bahkan anugerah pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah kami meraih rezeki dengan adil, baik dan benar. Biarlah kami juga menjadi pelajar dan mahasiswa yang menjunjung kerja keras, adil dan benar dalam pergumulan pendidikan dan upaya kami meniti dan menata masa depan. Biarlah kami menurun alihkan kebenaran dan keadilan bagi anak-anak kami. Dan bagi kami sebagai orang tua, jadikanlah kami role model dan pelaku yang benar dan adil itu. Bagi kami sebagai para pelayan Tuhan, secara khusus
Di Gereja Protestan Maluku tingkat Sinode Klasis Kota Ambon secara khusus dengan semua jemaat yang berada di bawah naungan pelayanan, baharuilah motivasi kami melayani, supaya kami tahu dengan hati yang tulus untuk menempatkan keadilan dan kebenaran itu pada puncak yang tertinggi. Sebagai pendeta, penatua, diaken, semua fungsionaris gereja, kami senantiasa memuliakan Tuhan dengan motivasi nurani dan kebenaran yang kami tekuni dan lakoni di dalam Tuhan. Kami berdoa perluaskanlah jalan abdi kami untuk melayani, supaya kami selalu berikan yang terbaik bagi suami, istri, anak, adik, kakak, kolega, dan rekan-rekan sepelayanan kami. Bagi kami sebagai pemerintah, jadikanlah kami sebagai abdi masyarakat yang memberikan kehidupan yang layak kepada masyarakat yang kami layani melalui kerja keras dan kerja cerdas kami. Mampukanlah kami memanfaatkan dan memakai uang kuasa dan status kami untuk memuliakan Tuhan dan memanusiakan orang lain. Jadikanlah rumah, dunia tempat kami berdiam, di keluarga, di jemaat, dan dunia ini seanterunya menjadi rumah yang aman, damai, dan sejahtera bagi kami sebagai penghuninya. Kami punya beban-beban pergumulan yang beragam. Di detik ini kami bilang pada Tuhan, Hosiana, Tuhan tolong kami, kasihani kami, dan topang kami. Bagi mereka yang menikmati sukacita, kami bersyukur bersama-sama dengan mereka karena pertambahan 1 tahun usia, ulang tahun pernikahan, kesuksesan pengembangan karya dan promosi jabatan. Tapi bagi mereka yang gagal meniti dan menata kehidupan, mencari pekerjaan Tuhan, biarlah tetap kuat dan teguh karena berpengharapan kepadamu. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, menanggung beban hidup yang berat, Tuhan pulihkan, dan yang berada dalam lingkaran-lingkaran persoalan yang seperti tidak ada simpul persoalannya, Tuhan tolong bantu berintervensi untuk menguraikan simpul-simpul persoalan hidup kami, beban batin kami, kekalutan pikiran kami, supaya damai dan sejahtera itu kami nikmati. Kami bersyukur atas kelahiran anak Mikael Daci, karena pergumulan mereka 3 bulan yang lalu, maka anak ini boleh dilahirkan secara sesar. Walaupun 7 bulan, tapi Tuhan pelihara tumbuh kembang anak ini dan juga orang tua secara khusus ibu yang berada dalam pemulihan. Mereka mengalami karunia Allah karena jawaban Tuhan atas pergumulan mereka. Terimalah rasa syukur mereka yang mereka persembahkan kepadamu. Kami berdoa bagi ibadah yang kami gelar di pagi ini, bagi semua kami yang berperan, majelis bertugas, majelis jemaat GPM Sinar Kasih dan Menara Kasih, bagi tenaga musik, tenaga multimedia, kolektan, tuagama, kantoria, majelis jemaat semua yang bertugas, bahkan juga umat yang saat ini ada menjadi partisipan ibadah. Biarlah seluruh akta dan bakti ibadah kami menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Kami akan menjalani minggu sengsara yang ke-6 ini. Biarlah hati kami selalu melekat pada Tuhan. Kami juga akan memasuki perayaan Jumat Agung. Semua agenda kegiatan terkait dengan minggu-minggu gerejawi ini, penuguhan akta sidi gereja, kami serahkan semuanya dalam pengaturan, kontrol, dan kendali Tuhan. Ini kami dengan doa syukur kami, bukan atas nama lain dan kekuatan lain. Kami berdoa dan bersyukur hanya dalam nama Yesus yang menjadi pencipta, pemelihara, dan penopang hidup kami. Kami berdoa dan memuliakan Engkau. Izinkanlah kami ya Tuhan mengakhiri syafaat kudus kami di pagi ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini
makanan kami yang syukur. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita masuk pada umat yang diutus hidup dalam kebenaran. Jemaat disilahkan berdiri. Kita menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan, Dua Sahabat Lama nomor 173 bait yang pertama. Penderitaan Yesus mengingatkan kita untuk selalu bertindak adil, karena keadilan harus mengalir laksana sungai dan kebenaran harus bergulung-gulung seperti ombak. Maka kesejahteraan akan tumbuh laksana benih yang hijau dan buahnya lebat. Karena itu jemaat, pergilah dan berjuanglah demi keadilan dan kebenaran. Maka Tuhan, Hakim yang adil itu, akan selalu menunjukkan kasih dan penyertaan-Nya kepada kita sesuai dengan janji dan berkat-Nya bagi kita sekalian. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, jemaat silakan duduk untuk doa syukur. Jemaat Tuhan, selamat merayakan Minggu Sengsara yang ke-6. Tuhan memberkati kita sekalian dan kita bisa beramah-tamah satu dengan yang lain sambil berjabat tangan. Shalom.